Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuswari, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SDN Negeri 2 Brajacaka. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mulai dari diri, modul 1.1, Moda Pembelajaran Mandiri, Trapesium, Usia, dan Refleksi. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa positif dan negatif. Pada usia 6 tahun, saya sekolah taman kanak-kanak. Selanjutnya, sampai usia 12 tahun saya sekolah dasar. Dan disinilah saya mengalami peristiwa-peristiwa positif. Dan ketika saya berusia 18 tahun, saya juga mengalami peristiwa negatif. Saya lulus kuliah sarjana pendidikan usia 24 tahun, saat ini usia saya 35 tahun. Dan saya akan menjalani masa pensiun ketika saya berusia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut, dapat ditarik kesimpulan selisih usia peristiwa positif 23 tahun, dan peristiwa negatif 17 tahun. Bapak Ibu guru hebat, tugas 1, refleksi. 1. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Peristiwa positif. Peristiwa positif yang saya alami ketika saya berusia 12 tahun, saat itu saya bersekolah di jenjang SD. Mulai kelas 1 sampai kelas 6, saya selalu menjadi ketua kelas, serta menjadi pemimpin ketika upacara rutin hari Senin. Pada saat saya duduk di kelas 5, saya mendapatkan juara 2 lomba atletik trilomba se-Kabupaten Lampung Timur. Pada masa tersebut adalah masa membahagiakan bagi saya semakin semangat belajar. Saya bahagia bisa membuat bangga orang tua, keluarga, dan guru-guru saya. Dan untuk peristiwa negatif. Peristiwa negatif yang saya lakukan hingga saat ini masih teringat adalah peristiwa saat saya berusia 18 tahun, di mana saat itu saya sedang duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah kejuruan. Masa tersebut masa di mana saya mengenal cinta, sehingga melupakan pendidikan saya. Namun setelah tersakiti oleh cinta, saya berubah menjadi anak yang super bandel dan nakal, hingga akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah duduk di kelas 3, saya dipanggil oleh guru BK. Dipanggil karena sering berantem, sering membolos, sering jahil. Akhirnya saya mendapatkan peringatan terakhir. Jika saya melakukan hal sama, maka saya akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah saya dinasehati oleh salah satu guru yang bernama Bapak Rohadi, dan akhirnya saya memutuskan untuk fokus lagi menempuh pendidikan hingga lulus sekolah menengah kejuruan dengan hasil yang memuaskan. Untuk yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya, diantaranya yaitu 1. Guru kelas dan para dewan guru SD yang dengan sabar dan ikhlas dalam mengajar saya, serta penuh dengan dedikasi tinggi sehingga saya mampu meraih prestasi dengan baik. 2. Ayah, ibu, dan keluarga saya yang selalu berdoa, bekerja, dan mendukung saya dalam menempuh pendidikan. 3. Teman-teman sekelas yang selalu bersama dalam belajar. Pada peristiwa negatif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya, diantaranya yaitu 1. Ayah dan ibu saya yang selalu berdoa untuk kebaikanku. 2. Teman-teman sekelas dan serombongan yang selalu sejalan baik senang ataupun menderita. 3. Bapak Rohadi yang selalu menasehatiku. 4. Guru kelas dan para dewan guru yang selalu sabar menghadapi kenakalanku. Selanjutnya, 3.
Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Pada peristiwa positif, jika merujuk pada roda emosi Platrick, dampak emosi yang muncul dari peristiwa tersebut adalah senang, gembira, optimis, cinta, dan kagum. 1. Senang dan gembira atas prestasi yang didapat. 2. Lebih optimis dalam menempuh pendidikan. 3. Cinta kepada kedua orang tua atas doa serta kasih sayangnya, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ilmu yang dianugerahkan kepada saya. 4. Kagum kepada para bapak ibu dewan guru yang sudah mendidik dan mengajariku. Pada peristiwa negatif, jika merujuk pada roda emosi Platrick, dampak emosi yang muncul dari peristiwa tersebut adalah takut, sedih, bingung, dan penyesalan. 1. Takut karena sudah membuat kesalahan. 2. Sedih karena membuat kecewa dewan guru dan orang tua. 3. Bingung saat akan dikeluarkan dari sekolah. 4. Penyesalan karena sudah nakal dan jahil kepada kawan. Dan untuk selanjutnya, 4. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Kedua momen yang terjadi di masa sekolah masih teringat jelas diingatan karena kedua peristiwa tersebut adalah peristiwa di mana saya sangat dibanggakan oleh para dewan guru dan disayangi oleh kedua orang tua serta teman-teman saya. Peristiwa tersebut juga peristiwa yang tak terlupakan oleh ingatan saya, karena saya termasuk siswa yang rajin dan disiplin. Karena salah mengambil keputusan, akhirnya saya melanggar aturan sekolah. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang menempuh pendidikan. Pengalaman negatif saya jadikan suatu pengalaman dalam mengambil suatu kesimpulan. 5. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium, usia, dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya peroleh dari trapesium, usia, dan roda emosi, saya belajar bahwa sebagai guru, saya memiliki peran penting dalam membimbing dan memahami emosi serta kebutuhan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, serta dengan kasih sayang, perhatian, serta apresiasi terhadap siswa akan menjadi motivasi dan semangat belajar siswa agar lebih percaya diri dalam mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri. Bapak Ibu guru hebat, untuk selanjutnya nomor 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Peran menjadi seorang guru itu tidak mudah, butuh proses tanpa putus semangat belajar, serta butuh ekstra tenaga dan pikiran untuk melayani murid dalam rangka untuk mendorong kekuatan kodrat murid agar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna. Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. 1. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai yang terdapat dalam diri saya telah membantu saya dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Saya memiliki ketertarikan yang kuat terhadap pembelajaran dan selalu merasa tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Keyakinan saya adalah bahwa dengan usaha dan doa, kita dapat mencapai pencapaian yang belum terpikirkan sebelumnya. Selain itu, saya sangat memperhatikan kolaborasi yang baik dengan rekan guru dan komunitas sekolah, serta kemampuan saya dalam berkomunikasi dengan murid, memberikan mereka kebebasan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah sebagai seorang pelayan dan pembimbing bagi murid. Saya berusaha untuk menggali potensi alami mereka dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dalam hal ini, saya berusaha menjadi sahabat terbaik bagi murid agar terjalin hubungan yang akrab dan nyaman. Selain itu, saya juga aktif berkolaborasi dengan rekan guru, komunitas sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung kemajuan pendidikan di sekolah kami. Dalam menjalankan peran sebagai seorang guru yang berperan dalam memajukan pendidikan, saya percaya bahwa membangun kepemimpinan kolaboratif yang efektif adalah kunci untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dalam dunia pendidikan. Demikian pemaparan dari saya, modul 1.2, mulai dari diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, keluarga besar UPTD SDN 2 Braja Caka, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur.